Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu kembali dengan virtual learning by Proaktif Akademisi. Salam Proaktif Akademisi. Untuk teman-teman akademi di seluruh Indonesia, kami akan melanjutkan mengenai tanya jawab seputar implementasi software statistik dalam penelitian dan interpretasinya. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita tanggal 20 Juni 2020, karena pada saat itu kita belum sempat untuk menjawab beberapa pertanyaan, karena waktunya sudah cukup lama. Prof. Amin menjelaskan tidak terasa sudah hampir 3 jam. Sehingga kita akan lanjutkan untuk tanya jawab itu di sini. Ada beberapa macam pertanyaan, Prof. Ya. Ya. Ini mungkin saya share screen dulu, tapi sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, itu ada satu pertanyaan yang mungkin ini ya bisa membantu teman-teman mahasiswa, itu terkait dengan hasil dari analisis statistik, uji statistik, uji regresi maupun uji yang lainnya, ketika probability atau tingkat signifikansinya itu pas 0,1 atau pas 0,05. Jadi itu apa keputusannya? Misalkan menghasilkan koefisien regresi 0,1 dengan tingkat signifikansi pas 0,1 atau 0,05, itu yang kapan hari itu ini ya ditanyakan, sehingga kita harus memberi pencerahan sebenarnya harus seperti apa yang benar untuk hal yang seperti itu. Ya, yang jelas begini, ada dua pandangan bahwa yang disebut signifikan itu kalau dia p-value-nya, probabilitasnya 10% ke bawah. Atau ada yang mengatakan 5%. Jadi kalau yang menganut 5%, persis dapat 5%, ya berarti itu sudah memenuhi. Begitu juga yang 5%, 10%. Persis angkanya 10%, berarti sudah memenuhi. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena jadi, maksudnya ya, karena probability 10% itu sebenarnya itu kira-kira perkiraan bahwa tingkat kesalahan, ya errornya itu sekitar 10%. Sehingga kalau sudah memenuhi 10% itu ya sudah dianggap signifikan. Biasanya kalau di dalam artikel dikasih bintang, bintangnya 1. Tapi kalau di bawah 10%, misalnya 5%, sekitar 5%, dikasih bintangnya 2. Kalau 1% ke bawah itu bintangnya 3. Ada juga memberi istilah kalau dalam bahasa Indonesia dulu, kalau penelitian tesis disertasi, kalau 1% itu dianggap sangat signifikan, 5-1. Tapi kalau di atas 5 dia hanya mengatakan signifikan. Jadi kalau persis angkanya 10%, sebenarnya itu udah memenuhi. Jadi artinya hal alternatifnya diterima ya? Iya, udah memenuhi tingkat signifikansi. Ya. Baik, Prof. Jadi kan artinya kalau probability itu lebih dan sama, dikurang atau sama dengan 0,1 atau 10%, itu berarti hipotesis alternatif diterima ya? Ya, kalau menggunakan 5%, karena itu kan terlalu kecil ya, harus ada referensinya. Siapa referensi kita pakai? Misalnya dia menggunakan 5% sebagai batasan, referensinya apa? Karena kebanyakan memang 10%. Tapi ada beberapa penelitian dia menggunakan batasnya 5%. Ya. Oke. Beberapa pertanyaan mungkin saya ini kan ya. Saya bacakan. Yang pertama ini dari Pak Aksan. Ini pertanyaannya, pemahaman dan penguasaan fenomena sebelum penelitian sangat perlu. Apa trik-trik untuk mendapatkan fenomena yang luas? Ini masih pertanyaan fenomena, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman ada beberapa yang masih kurang jelas tentang fenomena, karena ini merupakan sesuatu yang menurut saya memang
sangat sulit untuk ditulis ya, meskipun kita paham fenomenanya apa, tapi untuk ditulis itu memang agak sulit. Jadi gini, fenomena itu kan suatu kejadian, suatu peristiwa yang masih hangat. Yang biasanya menarik peneliti itu adalah kalau fenomena itu masih dirasakan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Sebenarnya itu fenomena. Fenomena ini bisa menyentuh semua kehidupan masyarakat, bisa juga hanya sekelompok masyarakat. Misalnya COVID-19 itu hampir semua sektor itu terimbas. Itu fenomena. Kalau turunnya nilai rupiah terhadap dolar, itu fenomena menyangkut semuanya. Karena mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi harga konsumen, dan sebagainya. Tetapi ada fenomena hanya terjadi dalam sektoral saja di perusahaan. Misalnya fenomena kinerja karyawan di salah satu perusahaan. Itu fenomena di situ saja. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan fenomena yang luas, ya ambillah, lihatlah fenomena itu yang sisa kita milih fenomena apa yang kita mau angkat. Nah, setelah fenomena kita melihat, karena fenomena yang luas itu ya bisa dikaitkan dengan berbagai aspek. Misalnya kita di keuangan, accounting, ekonomi ya dikaitkan, misalnya financial market. Itu banyak kaitannya dengan COVID-19, misalnya terjadinya gejolak di financial market. Financial market, dolar semakin mahal terhadap rupiah, indeks harga saham gabungan menurun, terjadi capital outflow dari bursa efek keluar sehingga itu semakin melemahkan nilai rupiah. Itu saja sudah bisa kita gali. Nah, terus kalau mau digali lebih jauh lagi, masuk ke perusahaan, dikaitkan dengan turunnya demand, ya, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang memproduksi barang kebutuhan sekunder. Karena sekarang karena semua orang di rumah, kebutuhan sekunder itu relatif turun sehingga permintaannya turun. Kalau permintaannya turun, otomatis perusahaan terganggu. Karena dia terganggu supply-nya, ya dia tidak bisa memenuhi target produksinya, dia menggunakan utang bank, dia harus tetap membayar utang bank, terus dia harus membayar karyawan, fixed cost-nya dia harus penuhi, sementara penjualannya turun. Itu saja bisa dikaitkan lagi dari fenomena yang luas, kita tarik menurut bidang ilmu kita, nanti bidang ilmu kita lagi ditarik lagi ke yang lebih sempit lagi. Ya. Jadi kita memang melihat fenomena itu berawal dari yang besar, kemudian semakin mengecil seperti piramida terbalik. Ya, jadi itu kira-kira fenomenanya bagaimana melihat fenomena yang luas tergantung apa yang kita mau lihat dulu. Misalnya kita melihat sekarang fenomena luas, COVID-19 itu fenomena luas. Tapi kalau fenomena yang sempit, ya kita melihat aja fenomena yang ada secara mikro yang ada di lingkungan kita. Oke. Tapi sebaiknya dalam introduction itu yang ditulis itu fenomena yang secara luas atau langsung spesifik? Iya, jadi bisa saja kita kan namanya apa ya, menjelaskan secara deduktif itu kan. Jadi kita memulai dari yang luas dulu, baru semakin mengecil. Tapi bisa juga kita langsung aja fenomena yang ada di sekitar perusahaan kita. Fenomena misalnya kinerja perusahaan semakin menurun. Baru itu yang kita gali secara mendalam. Tapi bisa juga kita dari luas yang berdampak terhadap perusahaan. Karena perusahaan ini bisa saja kinerjanya, fenomena turunnya kinerja bukan karena eksternal, tetapi internal. Jadi kita tidak bisa juga mengkaitkan eksternal kalau memang itu adalah berasal dari internal perusahaan. Tapi kalau terjadinya turunnya kinerja perusahaan karena eksternal, ya tidak apa-apa, kita tarik. Kita mulai dari luar yang mempengaruhi perusahaan. Kenapa perusahaan kita mengalami kerugian? Ya karena ada faktor, misalnya airline. Airline, kinerja keuangannya airline, ya misalnya turun, tapi dia tidak bisa hanya melihat di dalam, tapi dia melihat mulai dari luar. Kenapa turun di mana? Ya. Jadi kita melihat hubungan sebab akibat. Jadi bisa saja kinerja turun karena memang internal, tapi bisa juga karena di luar ada faktor eksternal. Eksternal itu ada dua, ada peluang, tetapi ada juga ancaman. Ya, mungkin peluang semakin sedikit, ancaman, risiko semakin besar. Mungkin internal tidak ada masalah, kita punya kekuatan, kita punya SDM, kita punya infrastruktur yang kuat. Tetapi
yang kita hadapi eksternal ini, sehingga kita memulai dari luar. Tapi kalau di luar tidak ada masalah, hanya karena di dalam saja yang masalah, ya berarti kita melihat fenomena itu jangan tidak usah kita mengambil dari luar, tetapi kita di dalam saja. Tergantung analisis kita. Oke? Oh iya iya iya. Berarti tergantung mana yang akan menjadi fokus penelitian ya, Prof? Ya betul. Fenomena itu merupakan hasil dari atau diakibatkan oleh faktor eksternal, ya kita akan memulai duluan itu dari faktor eksternal. Eksternal, ya. Kalau misalnya sama misalnya BUMN, PLN misalnya, Pak Asa ini kan dari PLN. Misalnya PLN mengalami kesulitan keuangan. Ya, mungkin bukan karena konsumennya banyak, setiap hari bertambah konsumen. Internal produksi juga tidak ada masalah karena pembangkit dibangun terus, jaringan didapat terus. Tapi yang menjadi masalah adalah harga. Harga ini adalah merupakan fenomena karena ada campur tangan pemerintah. PLN tidak bisa semaunya dia menaikkan harga, tapi dikontrol oleh pemerintah, harus persetujuan DPR dan sebagainya. Sehingga ruginya perusahaan di sini, memang kesulitan keuangan perusahaan di sini, ya karena ada fenomena istilahnya di sini pengaruh politis, kayak gitu. Karena pemerintah kan juga melindungi masyarakat. Ada masyarakat tertentu yang harus disubsidi. Nah, tapi sayangnya secara total kemampuan cash inflow-nya tidak sebanding dengan cash outflow, sehingga ya harus ada subsidi dari negara. Nah, negara ikut terimbas. Jadi kalau kita mengangkat itu sebagai sesuatu fenomena, ya kita fokus saja fenomena apa yang menyebabkan kinerja perusahaan ini menurun. Kalau begitu ya, kalau dalam case yang seperti itu berarti nggak usah membahas atau menguraikan mengenai perekonomian. Iya. Nggak usah gitu ya, berarti langsung fokus ke masalah itu ya, masalah yang kita kaji. Karena bisa saja itu terkait, tapi terkaitnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi tidak usah kita tarik sampai di sana. Ya, kalau memang dikaitkan semua terkait, tapi ada yang terkaitnya sedikit, ada yang signifikan. Ya, sama kalau analisis risiko. Ada risiko yang betul-betul risiko, tapi ada yang bukan risiko. Ada probability kemungkinan terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perlindungan risiko. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita hanya melihat yang kita kira yang memang signifikan saja terkait. Oke. Iya, Prof. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Fredrik. Tapi itu pertanyaannya, selain software SPSS, apakah eFuse itu, Prof? Ya. eFuse itu apa? Tanyanya. Oke, jadi eFuse, Stata, SPSS itu ya sama, semuanya sama dalam arti dipakai untuk menghitung koefisien regresi, menghitung uji T, uji F, sama, produknya sama. Artinya output dari software itu sama, hanya langkah-langkah pengoperasiannya berbeda. Ya. Jadi yang banyak dipakai untuk statistik yaitu antara lain SPSS, kemudian ada Stata, ada eFuse, yang lain-lain juga ada, tapi ini memang tiga ini yang banyak dipakai. Tetapi kalau dibanding ketiganya, yang paling populer adalah SPSS, karena SPSS ini termasuk yang paling senior, yang paling tua, yang paling lama digunakan dan berkembang terus dari waktu ke waktu. Hasilnya sama. Jadi kalau kita sudah menguasai SPSS itu sudah cukup. eFuse juga eFuse itu juga sudah cukup. Ya tergantung yang mana yang kita menggunakan. Karena ini kan cuma alat saja. Tapi peralatan ini itu sudah memenuhi kebutuhan kita kalau kita ingin melakukan analisis ya hasil dan pembahasan. Oke. Mungkin ada karakteristik tertentu dari data di mana kita perlu menggunakan SPSS atau eFuse atau Stata, ada nggak? Nah, oh, persis sama, persis hasilnya sama. Persis sama. Hanya di ujinya aja yang berbeda. Caranya ujinya, kalau di SPSS, kalau langkah-langkah untuk pengujian itu caranya beda, langkahnya saja berbeda. Tapi produknya sama, hasilnya pun sama. Jadi kalau kita menggunakan SPSS tidak yakin, akhirnya diuji lagi dengan Stata, ya hasilnya sama.
Berarti ada karakteristik tertentu ya, bahwa ketika seperti ini menggunakan eViews, ketika data ini menggunakan SPSS itu nggak ada ya? Iya, nggak ada. Sama aja, produknya sama. Kemudian ini berikutnya dari Pak Joshua, dari Yayasan Cipta Mulya. Pertanyaannya, dalam SEM atau RISREL atau AMOS, apakah pengambilan data primer itu harus mengikuti formula 5-10 subjek per variabel penelitian atau 5-10 subjek per kuesioner? Jadi begini, jadi AMOS, SEM, apa tadi, PLS, Israel. itu sebenarnya Israel itu adalah suatu bentuk pengukuran, ya kok itu standardized. Jadi standardized itu distandarisasi dulu, ya, distandarisasi baru itu yang diregres. Jadi angka, misalnya angka Y, angka-angka Y yang kita kumpulkan, angka X1, angka X2 sesuai data yang kita kumpulkan, kalau dalam regresi, itu kan langsung diinput. Dan nanti keluar hasilnya, koefisiennya, yang di sebelah kiri kolomnya itu di koefisien, ada kolom beta namanya unstandardized, berarti tidak distandarisasi. Di sebelah kanan ada kolom standardized, berarti distandarisasi. Apa perbedaan antara standardized dengan unstandardized? Yang standardized itu angka Y dan X tadi ya, dibagi dengan standar deviasinya. Setelah dibagi dengan standar deviasinya, itulah yang diregres. Jadi kalau kita biasanya menghitung secara manual, ada saya contohkan contohnya itu di slide share. Ada contohnya secara manual dan secara software statistik SPSS. Jadi kalau kita mau menghitung secara manual, maka misalnya tadi Y, dibuat dulu hitungan Y dikurangi Y rata-rata. Y kurangi rata-rata setiap pengamatan. Nah, lalu Y yang setelah dikurangi Y rata-rata setiap pengamatan ini, kalau dijumlahkan itu jumlahnya 0. Misalnya begini, pengamatannya ada 10. Y1, pengamatan 1, ada angka 10 di situ. Rata-rata dari Y ini katakanlah 8. Kenapa 8? Karena sigma dari Y dibagi dengan jumlah pengamatan, dibagi dengan 10. Misalnya tadi ada pengamatan 10 di Y, jumlahnya 80. Kemudian ada 10 pengamatan, berarti Y rata-rata adalah 80 bagi 10 sama dengan 8. Nah, yang saya maksud tadi Y dikurangi Y rata-rata adalah pengamatan pertama ada 10, Y rata-ratanya 8, berarti di situ ada plus 2. Itu yang disebut tadi Y dikurangi dengan Y rata-rata. Pengamatan kedua mungkin 6. Jadi 6 rata-ratanya 8, 6 kurang 8 minus 2. Dan seterusnya dari pengamatan ke pengamatan, lalu dijumlahkan, nanti ketemu angkanya 0. Nah, ketemu angkanya 0. Itu yang disebut dengan Y dikurangi dengan Y rata-rata. YI dikurangi Y rata-rata. Itu kalau dibuat secara manual, kolom yang kedua. Kemudian, kolom yang ketiga, Y dikurangi dengan Y rata-rata tadi, itu dibagi standar deviasi. Dari mana standar deviasi Y? Nah, itu tadi. Dihitung dulu standar deviasinya. Untuk menghitung standar deviasinya, ini dilanjutkan lagi tadi. Y dikurangi Y rata-rata, dikuadratkan dulu, ya. Nanti baru diakarkan, nanti ketemu dikuadratkan itu varians, baru diakarkan, ketemu standar deviasi. Standar deviasinya inilah yang dipakai untuk membagi. Jadi dibagi angka setiap pengamatan, setelah itu nanti diregres. Yang diregres ini, Y dengan Y dikurangi Y rata-rata. Karena jumlahnya 0, sehingga kalau dia dijumlahkan nanti ke bawah, totalnya itu 0. Oleh sebab itu, kalau kita menghitung secara SPSS atau menghitung secara manual,
tidak ada benolnya. Kenapa tidak ada benol? Karena benol itu adalah diperoleh dari Y rata-rata dikurangi dengan B0 kali X1 tambah B1. B0 itu diperoleh dari Y rata-rata dikurangi dengan B0, B1 kali X1, B2 kali X2, dan seterusnya, sehingga dia 0. Kenapa dia 0? Karena Y-nya adalah jumlahnya 0. Nah, jadi ini hanya perbedaan penafsiran. Perbedaan angka tadi itu karena yang diregres, yang menggunakan tadi SEM atau PLS, itu adalah setelah dibagi dengan standarisasi, standar deviasi. Sedangkan kalau yang SPSS, dia sajikan dua, mau dipakai yang standardized atau unstandardized. Tetapi pada pakai kalau di SPSS unstandardized. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan unstandardized bisa dipakai untuk memprediksi. Langsung angka itu bisa dipakai untuk memprediksi, misalnya pengamatan 10 tahun. Tahun pertama sampai dengan tahun ke-10. Tahun ke-11 bisa kita prediksi, langsung saja masukkan angka-angka koefisien X1 masukkan X2, langsung kita memprediksi Y pada tahun ke-11. Tapi kalau kita menggunakan standarisasi, itu bisa juga tetapi dikembalikan dulu angkanya. Kita menghitung kembali, mengembalikan standar deviasinya. Akhirnya kembali juga menggunakan koefisien regresi yang unstandardized. Itu pertanyaan mengenai tadi perbedaan hasil regresi dengan PLS. Kemudian hasil daripada PLS SEM itu tidak secara istilahnya simultan, karena itu satu-satu. Lihat saja nanti outputnya. X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3. Dia tidak seperti dalam SPS sekaligus. Dia tidak satu-satu. Satu-satu yang satu-satu dihitung, dan dia tidak punya B0. Jadi dia lebih kepada ingin melihat kecenderungan, tapi bukan koefisien. Oleh sebab itu banyak dipakai PLS ini untuk penelitian yang menggunakan data angket. Data angket yang kita menggunakan skala Likert. Karena memang skala Likert ini kalau dipakai memprediksi sulit. Katakanlah, prediksi kita kan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi kalau terjadi kita ketemu koefisien B1 0,5, artinya kalau X1 naik 1, maka Y naik sama dengan 0,5. Apa maknanya 0,5 itu kalau X1 naik? Kan tidak ada maknanya karena tidak ada jawaban dari responden yang mengatakan antara adanya cuma 4 kan atau tidak ada sangat 4, setuju atau setuju kan gitu kan. Iya, cuma itu. Jadi memang tidak akhirnya memang bukan dipakai untuk memprediksi. Jadi lebih melihat kepada mendeskripsikan ya. Ya, jadi bukan dipakai untuk memprediksi. Ya, jadi itu tadi. Kemudian mengenai pertanyaan tadi apa 5-10 yang dia maksud tadi apa? Kuesionernya atau apanya? Pilihannya yang dia tanya. Artinya gini, apakah formulanya 5-10 itu subjek per variabel atau subjek per kuesioner? Subjek maksudnya apa? Subjek variabel itu pertanyaan atau apa? Lah iya makanya. Saya tidak clear pertanyaannya. Apa yang dimaksud indikator kah? Kan biasanya begini. Indikator itu, atau variabel kan gitu toh mungkin. Iya, misalnya variabel X1 untuk mendapatkan angka X1 ini dibuatlah pertanyaan untuk menjaring indikator dibuat 5. Ada yang membuat 10, ada yang membuat 6. Ya, jadi tergantung. Jadi kan itu kadang-kadang orang menggunakan referensi. Dalam penelitian angket ini kita tidak boleh juga menggunakan secara sembarangan karena biasanya kalau dalam penelitian dicari mana referensinya, kenapa menggunakan indikator ini, harus ada referensi. Jadi bukan maunya kita, kalau toh kita menggunakan tambahan indikator, itu harus bisa dijelaskan secara empiris kah, atau secara teori, atau melihat hasil penelitian sebelumnya. Oke. Ya, ini berikutnya dari Bu Neri Aslina. Itu pertanyaannya, kalau hasil olahannya hanya sebatas mencari frekuensi responden,
itu kualitatif atau kuantitatif. Misalkan setuju 20 dari 50 orang, hasilnya 40%. Analisis datanya itu pakai kualitatif atau kuantitatif? Ya, ini lebih kepada analisis deskripsi saja. Diskusi ya. Ya, bisa analisisnya bukan statistik dalam arti regresi, tetapi dia hanya analisis deskripsi. Ini banyak juga yang digunakan, sama kalau kita menggunakan hanya menganalisis struktur data, ya, menggunakan grafik, menggunakan apa ya, kecenderungan. Sama kalau di bursa efek, orang menganalisis saham, dia hanya melihat grafik naik turun. Ya, itu tidak sampai kepada angka-angka eksak dihitung berapa koefisien, dia tidak sampai ke situ, tapi hanya melihat kecenderungan. Ya, itu tetap kuantitatif, tapi kuantitatif dengan deskripsi tadi, menjelaskan angka-angka perubahan tadi, perbandingan-perbandingan itu banyak dilakukan seperti itu. Tidak harus menggunakan regresi. Jadi hanya misalkan proporsi seperti itu aja. Ya, betul. Banyak analisis kalau kita ingin menggunakan analisis. Tabel pun itu bisa dianalisis. Tabel saja bisa kita analisis. Misalnya kita melihat tabel data dari tahun ke tahun, itu aja bisa dianalisis, tidak menggunakan regresi, tapi kita hanya melihat tren pertumbuhan naik dan turun. Sama kalau kita di laporan keuangan, melihat antara 2 tahun berturut-turut atau 5 tahun, baru kita buat analisis. Tidak perlu menggunakan regresi. Hanya begini, kalau kita menulis tesis atau menulis karya ilmiah, kalau memang kita mau membuat analisis seperti itu, dari judulnya pun harus disesuaikan. Kita tidak boleh mengatakan, kalau kita mau mulai berpengaruh X dengan Y, berarti itu orang sudah menstate bahwa itu harus menggunakan statistik. Tetapi kalau memang hanya analisis deskripsi, dari mulai judul, itu sudah mulai di state. Dan itu banyak dilakukan orang-orang di dalam berbagai disiplin ilmu, tergantung pada disiplin ilmunya. Tapi kalau kita bicara ekonomi, keuangan, akuntansi, ya kebanyakan pendekatannya tadi dengan statistik. Tapi kalau disiplin ilmu lain yang misalnya hukum atau ya, sosial lainnya, ya bisa saja menggunakan seperti itu. Tidak harus statistik, regresi, tidak harus. Iya, iya. Ini Bu Heri ini SH berarti dari bidang hukum? Ya, karena hukum kan tinjauannya berbeda. Kalau di ekonomi lebih kepada membuktikan angka-angka tadi, angka-angka yang dianalisis. Tapi kalau di hukum ya tentu sudut pandangnya berbeda. Ya. Iya, iya. Bisa hanya melihat frekuensi, analisis frekuensi aja bisa dilihat. Ya di politik juga begitu. Ya. Bisanya survei-survei itu kan? Ya, survei-survei bisa. Di ekonomi juga kalau pemasaran juga cenderung menggunakan itu, hanya grafik-grafik saja. Dari situ bisa melihat pola apa namanya, pergerakan demand supply. Oke. Ya. Jadi berarti itu adalah analisis data kuantitatif yang deskriptif gitu ya? Iya, betul. Sama penelitian saya yang di apa namanya, di PLN yang di publikasi internasional itu tidak ada sama sekali regresinya. Yang saya hanya menggunakan angka-angka laporan keuangan, data naik turun, lihat situasi, fenomena, kondisi empiris, ya itu saya buat poin-poinnya. Itu aja sudah bisa. Iya, iya. Tidak harus menggunakan regresi. Ya, oke. Iya. Ini dari Bu Ayu, Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Bertanya, Prof, ketika saya mengambil data primer dengan instrumen kuesioner, di kuesioner tersebut mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Apakah benar tidak diperlukan uji validitas dan reliabilitas? Jadi karena uji statistik itu mutlak, meskipun kita menggunakan referensi, tetap kita dipersyaratkan untuk melakukan uji validitas, karena bisa saja kuesioner yang kita gunakan ini apa namanya ya, tidak sesuai dengan konteks yang kita teliti, sehingga untuk lebih meyakinkan ya tidak ada salahnya kita uji saja untuk melihat. Tidak usah kita khawatir, meskipun misalnya di sana sudah teruji ya kita uji lagi. Tapi kalau ternyata reliability-nya gagal ya berarti ini tidak konsisten.
Bahkan bagus kalau kita menguji untuk menguji konsistensi, dipakai di mana, hasilnya tetap konsisten. Dan ada masalah juga karena ini kan kadang-kadang orang kan menghindar, takut jangan sampai hasilnya tidak valid. tidak valid. Tidak valid dan tidak reliable, kan gitu kan takutnya. Kan kalau tidak valid gampang, buang aja satu pertanyaan yang tidak valid itu kan kadang-kadang 10 pertanyaan. Tapi ada 2 atau 3 pertanyaan tidak valid, ya dihitung ulang, dibuang yang tidak valid itu. Iya, takutnya dari 10 nanti jangan-jangan 8 tidak valid, kan tinggal 2. Oleh sebab itu, kenapa kita menggunakan rata-rata? Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan, kalau jumlah yang digunakan, dibuang pertanyaan itu, tiba-tiba hasilnya berubah karena jumlahnya yang kalau dalam regresi ya. Jadi makanya pada saat menghitung diregresi, yang diregresi itu bukan jumlahnya, tapi rata-ratanya. Tapi pada saat menghitung validity adalah setiap pertanyaan ya dikorelasikan dengan total. Kalau nanti ada 1 atau 2 pertanyaan kuesionernya yang tidak valid, ya itu ya memang kita harus drop. Kita hanya pakai yang memenuhi kriteria korelasi. Oke. Jadi peneliti nggak usah takut ya, Prof. Nanti kalau hasilnya valid, hasilnya tidak signifikan, hasilnya tidak reliable. Iya, nggak usah khawatir. Mungkin boleh jadi hasilnya tidak relevan karena jangan-jangan sampel kita salah. Karena boleh jadi sudah betul kuesioner itu, tapi sampel kita yang salah. Itu juga perlu diuji. Karena sebenarnya yang diuji benar alatnya, tapi sampelnya yang salah. Jadi menguji sampel. Oleh sebab itu yang diuji kuesioner bukan hanya alatnya, pertanyaannya, tetapi memilih sampel juga diuji. Misalnya kita memilih sampel keberhasilan seorang pimpinan, kita memberi kuesioner kepada stafnya yang senang, atau memberikan kuesioner kepada yang membenci, kan hasilnya tentu beda, ekstrim kan. Seharusnya kita mengambil sampel yang netral, bukan yang terlalu senang karena dipromosikan, bukan juga yang membenci karena dia baru dimenjobkan, tapi kita ambillah orang-orang yang memang bisa menilai secara independen, artinya mewakili populasi. Tapi kalau kita tidak tahu, nanti yang menseleksi pertanyaan statistik. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwa ini baru dipromosi, ini keluarganya, ini kelompoknya, ya dari awal hindari memberikan sampel. Sama kalau dalam pilkada. Pilkada kita di satu kawasan pasti mendukung si A. Kalau kita mengambil sampel dari situ, kita akan mengatakan si A pemenang, padahal belum tentu siapa menang. Kebetulan aja sampelnya kita mengambil dari daerah, desanya di mana dia tinggal si A itu, ya pasti tidak mewakili. Karena desanya katakanlah ada 100, ada 50 desa, kita mengambil salah satu sampel di desa di mana tempat kelahirannya dia, tempat kelahiran istrinya. Jadi 2 desa yang kita jadikan sampel itu bisa kita hasilnya nanti katakanlah kalau dari desa asalnya mendukung seorang bupati. Jadi boleh jadi alatnya benar, tetapi sampelnya yang tidak pas ya, kurang representatif ya. Sebaliknya kalau kita mengambil dari lawan politiknya, kita lalu mengatakan si A tidak bisa menang karena masyarakat tidak menyukai dia. Belum tentu karena kita sampelnya sampelnya tidak mewakili populasi. Ya makanya kemarin waktu pemilihan presiden juga kan begitu. Kita lihat masing-masing yang membuat perhitungan cepat itu kan hasilnya beda-beda karena pengambilan sampelnya teknisnya agak beda, meskipun ada juga yang mendekati. Tergantung cara. Jadi yang diuji bukan hanya alat instrumennya, tetapi sampelnya juga. Jangan-jangan kita salah mengambil sampel. Instrumennya benar. Jadi kalau kita yakin instrumennya benar, kita masih dapatkan hasil yang tidak valid. Mungkin jangan pertanyaannya yang di-drop, tetapi sampelnya yang dicek secara scatter diagram. Kan kelihatan tuh, kalau dimasukkan di dalam scatter diagram, ada angka-angka yang bias. Terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya kita meneliti tingkat kemiskinan atau tingkat kesejahteraan satu kelompok masyarakat. Tapi kita meneliti kelompok orang kaya, berarti
dia terlalu kaya, tapi ada juga kelompok yang terlalu miskin. Jadi dia ekstrim bawah, ada ekstrim. Padahal di kelompok masyarakat orang kaya itu tidak banyak, mungkin hanya 2% saja. Tapi kita mengambil dia sebagai sampel, akhirnya ada angka di atas. Atau orang yang miskin, padahal orang miskin ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi waktu kita membuat pengendara kuesioner, kita berada di suatu kawasan yang di situ berdekat-dekatan, ya sudah semua kita berikan pertanyaan. Itu juga pemilihan sampel yang pas. Jadi homogenitas data harus diperhitungkan. Kalau datanya homogen, tidak ada masalah, dimanapun kita ambil sama saja. Tetapi kalau dia heterogen, sangat complicated, maka kita harus membuat cluster. Ada yang mewakili kelompok masyarakat ini, ada yang mewakili kelompok masyarakat ini, dan seterusnya. Ya, gitu Bu. Kalau yang seperti itu berarti metode pengambilan sampel yang pas itu perlu sekali ya, agar nanti menghasilkan data yang memang bisa mewakili populasi. Jadi konteks yang kita teliti apa? Ya, misalnya kita meneliti perilaku mahasiswa, misalnya. Perilaku mahasiswa, ya mungkin kalau kita meneliti perilaku mahasiswa, kalau perilakunya mungkin kita bisa melihat apakah cenderung homogen mahasiswa ini atau dia heterogen. Kalau kita meneliti misalnya mahasiswa di Jakarta, mungkin dia heterogen karena mahasiswa dalam satu perguruan tinggi dari mana-mana ya, seluruh Indonesia, jadi dia heterogen. Tapi kalau kita meneliti mahasiswa di satu daerah, misalnya di Madura misalnya, itu kan semua mahasiswanya orang Madura semua, berarti kan dia cenderung homogen. Atau kita di daerah, katakanlah di Malang, semua mahasiswanya berada di sekitar Malang di situ, jadi dia tidak terlalu heterogen. Dia cenderung homogen. Ya, jadi tergantung pada homogenitas data. Jadi bisa saja suatu instrumen sudah berhasil di tempat lain, kita pakai di tempat kita, ya bisa gagal bukan hanya karena pertanyaannya yang gagal, tapi mungkin sampel kita yang kurang mewakili populasi. Jadi prinsipnya ya harus selalu kembali bahwa sampel itu harus mewakili populasi. Oke, untuk berikutnya dari Pak Harapin Kendari, bisakah menampilkan tabel hasil dan grafik bersamaan di dalam pembahasan? Ya, jadi begini, kalau kita membuat, misalnya kita uji statistik. Uji statistik itu ada grafik, ada juga angka. Ya, tabel. Yang ditanyakan tadi, hasil dan grafik. Hasil itu yang dia maksud tadi di sini, hasil dalam penjelasan atau hasil perhitungan yang tadi ada dua, perhitungan secara angka, misalnya heteroskedasticity, itu langsung angka, atau normality langsung angka, harus di atas 0,05, itu yang saya maksud hasil. Kalau tabel ya dilihat dia punya sebaran data, ya berbentuk lonceng dan sebagainya. Kalau itu yang dia maksud, cukup satu saja, angka atau grafik. Tetapi kalau yang dia maksud di sini grafik dan hasil yang penjelasan dari grafik itu tidak ada masalah. Hanya polanya biasanya orang menjelaskan dulu baru grafik. Jangan grafik baru penjelasan. Jadi penjelasan di atas, grafik yang di bawah atau gambarnya di bawah. Ya, tapi kadang-kadang kan karena biasanya di dalam halaman laporan kita ingin menyetel supaya jangan dia berada di antara antara halaman terfoto. Jadi biasanya kadang-kadang digeser agak ke tengah grafik itu. Tapi jangan dia di atas, grafik dulu baru menjelaskan, tidak. Harus ada penjelasan beberapa katakanlah paragraf baru grafiknya. Kalau itu yang dia maksud hasil dan grafik tidak ada masalah. Memang ada juga kadang-kadang artikel grafik itu diletakkan sebagai lampiran. Jadi dia menjelaskan, lalu dia menyebut lampiran sekian. Jadi penjelasannya hanya ada di inti di laporan itu, tapi dia menyebut di lampiran sekian. Tapi bisa juga bersama-sama grafik dan hasil. Oke. Iya. Jadi bisa ya, tergantung artinya tujuan dari menampilkan itu apa. Ya, Bro.
Ya, tapi kalau terlalu banyak grafik, ya sebaiknya di lampiran. Misalnya kita menggunakan variabelnya banyak, ada 6, ada 7. Kalau semua grafik yang kita tampilkan, akhirnya isi daripada pembahasan kita itu grafik semua. Sehingga biasanya lebih baik kalau kita dilampirkan saja. Karena orang kan belum sempat membaca setengah, ada lagi grafik ya, terlalu banyak grafik. Jadi hal seperti itu ya cukup dilampirkan saja. Sama kalau kita tabel, kalau kita membuat summary hasil penelitian sebelumnya, kita membuat suatu tabel, tapi tabelnya banyak karena banyak referensi yang kita gunakan, bisa berhalaman-halaman, bisa 3 halaman, 4 halaman. Jadi kalau kita masukkan di literatur itu mengambil tempat, jadi lebih baik dia sebagai lampiran saja. Nanti di lampiran dibuatkan lampiran 1, lampiran 2, atau di lampiran ya di situ saja di nomor 1 sampai berapa. Sehingga kita di dalam pembahasan di literatur hasil penelitian terdahulu hanya ringkas-ringkas saja, tapi selalu menunjuk di lampiran berapa. Oke. Ini beberapa masih bingung mengenai asumsi klasik. Apakah asumsi klasik itu diperlukan untuk semua jenis penelitian, atau gini, penelitian yang seperti apa yang membutuhkan dan wajib ada asumsi klasik? Oke. Jadi sebenarnya asumsi klasik itu bukan melekat pada penelitiannya, tapi dia melekat pada regresinya. Jadi kalau kita menggunakan regresi linear, itu wajib asumsi klasik. Wajib ya. Oleh sebab itu disebut asumsi klasik itu disebut sebagai asumsi regresi linear. Kecuali kalau kita menggunakan regresinya non-linear. Apa itu non-linear? Ya semua di ln-kan atau dilogaritmakan atau dikuadratkan. Maka itu tidak perlu. Kecuali satu. Ada yang mengatakan uji normality tetap meskipun dia non-linear. Tapi ada juga mengatakan bahwa semua asumsi klasik hanya berlaku kalau dia linear. Jadi ada dua pandangan. Tapi kalau mau berhati-hati, lebih baik kita terima yang mengatakan normality. Jadi kita buatlah uji normality. Jadi kadang-kadang memang orang untuk memilih kapan linear, kapan non-linear, ada dua alat yang digunakan untuk memilih model mana yang tepat, apakah linear atau non-linear. Model pertama kita menggunakan scatter plot. Ya, kalau di SPSS bisa kita lihat sebaran datanya. Kalau dia linear cenderung dia membentuk garis lurus. Tetapi kalau dia non-linear itu tersebar, ya, tersebar non-linear. Itu satu. Yang kedua, kita ukur koefisien determinan. Jadi kalau koefisien determinannya linear katakanlah 0,4, tapi non-linear adalah 0,7, itu pasti modelnya non-linear. Nah, sehingga itu alasan kita kenapa kita menggunakan non-linear. Kalau mau dipaksakan linear, pasti hasilnya asumsi klasik, pasti hasilnya tidak bagus. Tidak memenuhi. Karena dia seharusnya memang non-linear, tapi dipaksakan menjadi linear. Jadi biasanya kita menggunakan non-linear itu tentu ada alasannya. Membandingkan dulu koefisien determinannya. Karena koefisien determinan itu menunjukkan berapa persen kemampuan model regresi kita menjelaskan fenomena. Jadi kalau 0,4 artinya dia hanya mampu menjelaskan perubahan X yang mempengaruhi perubahan Y hanya 40%. Tapi kalau 70%, berarti itu makin tinggi persennya koefisien determinannya, model kita makin cepat. Jadi kalau non-linear 0,7 pasti lebih baik daripada linear yang hanya 0,4. Jadi sekali lagi, asumsi klasik itu berlaku untuk regresi linear. Hanya saja kadang-kadang orang tidak sepenuhnya menggunakan semua asumsi linear klasik itu. Misalnya linearity itu jarang digunakan. Padahal kalau kita lihat literatur, ya asumsi klasik itu ya minimal tadi ada linearitas, ada normality, ada multicollinearity, ada heteroskedasticity, ada autokorelasi. Kebanyakan yang dipakai adalah hanya 3. Heteroskedasticity, ya, multicollinearity, autokorelasi. Kenapa? Karena kadang-kadang
normality ini yang sulit kadang-kadang ya, karena datanya tidak normal sehingga ditinggalkan. Tetapi ada yang mengharuskan normality itu wajib sehingga ya biasanya 4. Tapi linearity jarang digunakan. Tapi kalau kita mau melihat literatur itu harus memenuhi itu 5-5-nya. Dan biasanya kalau datanya sudah memenuhi, salah satunya katakanlah kita priority pada normality, biasanya yang lain-lain hasilnya bagus. Oke. Ya, itu pertanyaan dari Pak C di Manado. Kemudian masih terkait asumsi klasik dari Bu Andri Unitomo. Kalau untuk korelasi itu apakah wajib untuk data yang bersifat time series? Ya, oke. Korelasi sebenarnya itu bedanya. Otokorelasi ya, Prof? Otokorelasi ya berarti? Data time korelasi maksudnya? Autokorelasi itu ya, sebenarnya wajib. justru wajib untuk time series. Tapi ada yang mengatakan bukan hanya time series saja. Yang cross section pun yang berserial juga itu wajib juga. Jadi, peneliti mengatakan kalau dia cross section tidak perlu. Tapi dalam textbook banyak peneliti mengatakan bahwa itu meskipun dia cross section itu perlu juga diuji autokorelasinya. Karena yang diukur di situ adalah serial correlation-nya yang diuji. Oke? Wajib ya berarti kalau untuk data time series untuk autokorelasi. Ya. Ya. Kayaknya teman-teman ini takut bahwa untuk uji asumsi klasik kalau tidak memenuhi yang disyaratkan. Makanya banyak pertanyaan tentang uji asumsi klasik. Ini satu lagi dari Bu Damayati. Kalau kita tidak melakukan uji asumsi klasik, apakah nanti hasilnya sama atau berbeda regresinya ketika tidak menggunakan asumsi klasik? Menggunakan dan tidak menggunakan itu apakah hasilnya sama atau berbeda nanti ketika? Sebenarnya begini pertanyaannya itu. Hasil itu sebenarnya tidak menggunakan atau tidak menggunakan ya tentu hasilnya sama ya, tentu hasilnya sama. Hanya begini, kalau sesuatu yang seharusnya karena dia melanggar asumsi klasik seharusnya kita melakukan datanya kita harus perbaiki ya tentu nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan fenomena yang kita teliti. Ya, contoh begini. Terjadi pelanggaran multicollinearity. Apa konsekuensinya? Berarti tidak valid digunakan hasil perhitungan itu untuk memprediksi. Jadi kalau kita gunakan untuk memprediksi itu pasti tidak valid, artinya tidak tepat. Jadi sebenarnya yang kita mau, kalau dia tidak melakukan itu dan ternyata di dalamnya mengandung pelanggaran, ya maka hasilnya itu tidak bisa dipakai untuk memprediksi. Itu antara lain. Ya, jadi kalau dari segi hasil, dalam arti hitungan, ya tentu kan sama saja. Tetapi yang dimaksud di sini, kalau dia terjadi pelanggaran, tapi masih tetap kita gunakan angka itu, pasti tidak valid untuk digunakan sebagai memprediksi, apalagi di dalam pengambilan keputusan bisa terjadi bias. Nah, contoh begini multicollinearity. Kita mengukur kesejahteraan masyarakat atau rumah tangga dengan menggunakan variabel pendapatan rumah tangga, pendapatan istri, dan pendapatan suami. Itu terjadi multicollinearity secara teori. Karena pendapatan rumah tangga adalah gabungan pendapatan suami dan pendapatan istri. X1 pendapatan suami, X2 pendapatan istri, X3 pendapatan rumah tangga. Berarti kan pendapatan rumah tangga ini terjadi multicollinearity. Lalu keluarlah nanti koefisien. Itu pasti bias. Karena terjadi pelanggaran, artinya pelanggaran multicollinearity secara teori. Jadi kalau itu terjadi diuji dalam statistik tidak ada multicollinearity, berarti ada kemungkinan datanya yang salah. Karena secara teori sudah. Jadi itulah yang dipelajari dalam ekonometrika. Jadi ekonometrika itu dia tidak hanya melihat ilmu statistiknya, tapi melihat teori ekonominya. Jadi variabel-variabel yang dipilih itu harus betul-betul diseleksi secara teori bahwa misalnya tadi tidak terjadi tidak terjadi
multicolinearity. Ya sama kalau kita mengukur tadi SDM, autokorelasi. Jadi kalau ada karyawan diberikan bonus, lalu meningkat prestasi kerjanya, itu belum tentu karena diberikan kenaikan gaji sehingga kinerjanya makin meningkat. Ya bisa jadi karena dia semakin mahir. Karena kalau seseorang bekerja, melakukan berulang-ulang pekerjaan itu, dia semakin terampil, misalnya juru ketik. Pertama kali dia mengetik, mungkin satu halaman butuh waktu setengah jam. Tapi dari tahun ke tahun kerjanya mengetik saja, lama-lama dia tidak perlu setengah jam lagi. Jangan-jangan hanya 5 menit satu halaman. Karena dia semakin, jadi waktu yang membentuk dia. Iya, jadi itu kalau diukur, seolah-olah kita mengatakan kenapa dia berkinerja baik, karena gajinya dinaikkan, bonusnya dinaikkan, bukan. Jadi itu yang dimaksud tadi, autokorelasi tadi. Jadi sebenarnya waktu yang membentuk dia sehingga perlu diuji autokorelasinya. Jangan-jangan keterampilan sekarang itu bukan karena bukan karena bonus yang dia terima, tetapi dia semakin dipengaruhi oleh serial-serial sebelumnya. Karena jadi, pengalaman kerja berarti kan? Karena jam terbangnya. Ya perlu diukur benar nggak? Jangan sampai Y sekarang dipengaruhi oleh Y sebelumnya. Y sekarang bukan dipengaruhi oleh X, tapi dipengaruhi oleh Y sebelumnya. Jadi kinerjanya sekarang meningkat karena dipengaruhi oleh kinerjanya, keterampilannya dari waktu ke waktu, ya kira-kira begitu. Semakin terampil sehingga perlu diuji. Oh ternyata bukan autokorelasi bebas dari autokorelasi. Betul-betul yang Y ini dipengaruhi oleh X. Oke. Ya, jadi mengenai tadi hasilnya, ya secara hitungan tentu sama, tetapi yang penting nanti pada saat digunakan untuk memprediksi, digunakan untuk pengambilan keputusan, ya di situ tidak valid. Karena ada yang dilanggar. Bahkan dalam penelitian, kalau kita mendefinisikan variabel X1, X2, orang belum melihat statistiknya sudah langsung mengatakan ini pasti multicolinearity. Kalau hasilnya angkanya ternyata statistik mengatakan tidak multicolinearity, berarti datanya yang salah. Ya sama kalau di accounting, ada biaya SDM, ada biaya pemeliharaan, ada biaya bahan bakar, ada biaya bahan baku dan sebagainya, ada biaya penyusutan. Tapi kita tambahkan lagi satu, biaya total sebagai variabel X3, X4. Biaya total ini terjadi multicolinearity karena di dalam biaya total ada biaya SDM, ada biaya, jadi biaya total harus dikeluarkan. Kalau dia ada di situ, lalu kita hitung, ya orang langsung melihat ini pasti tidak benar karena ada multicolinearity secara teori. Ya kira-kira itu. Jadi multicolinearity ini bisa dilihat secara teori. Dan bahkan bisa dibantah kalau hasil statistiknya mengatakan ini tidak terjadi multicolinearity. Jangan-jangan datanya yang salah. Oke, itu pentingnya dilakukan uji asumsi klasik ya. Jadi dilakukan uji asumsi klasik aja ya kalau memang menggunakan analisis regresi linear. Ya. Karena biar kita yakin bahwa hasilnya itu memang bisa kita gunakan untuk memprediksi, tidak ada yang karena begini, kadang-kadang begini teman-teman itu dalam menggunakan software seperti SPSS itu ada petunjuk di dalam SPSS kalau kita mendapatkan hasil yang buruk itu bisa dicek datanya, ada anunya, ada. Jadi kalau ada datanya ya. Ada kalau kita memeriksa ya ada treatment, ada alatnya. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak sebagaimana yang kondisi empiris, itu bisa dicek datanya. Misalnya tidak normal. Kenapa kok ini tidak memenuhi syarat normal 0,05? Terlalu kecil. Bisa dicek. Istilahnya yang dicek itu adalah bias. Ada kok di situ. Jadi data bias itu ditunjukkan ke kita. Begitu kita masuk di salah satu variabel, ditunjukkan yang di luar lonceng itu, yang di luar normal itu, ditunjukkan ini loh, angka ini. Jadi terus kalau itu diklik, bisa kita menghapus, bisa dikeluarkan, menghapus secara keseluruhan angka atau hanya sebagian. Ya, karena kalau keluar itu, di situ lagi kembali langsung hasilnya bagus. Nah, kadang-kadang kita tidak mau mengeluarkan sekaligus, tapi dikeluarkan sedikit-sedikit.
Karena yang bias itu kalau masuk ke dalam itu memang membuat mengacau perhitungan. Ya seperti contoh tadi, kita mengambil sampel orang kaya semua atau orang miskin semua kan tidak sesuai dengan kondisi empiris ya. Tidak, sehingga hasilnya tidak bagus. Jadi sampelnya yang saja di sampel yang bias-bias tadi ada alatnya dikeluarkan dan itu tidak masalah dan memang disiapkan bahwa yang bias itu ya dibuang, yang ekstrim dibuang, dianggap tidak mewakili. Bahkan kalau kita data sekunder pun begitu. Misalnya kita mengukur return saham. Kadang-kadang kan kita angkanya harga saham itu tiba-tiba turun. Sebenarnya bukan turun, karena ada split. Jadi kita harus cari datanya. Tadinya saham itu satu lembar, katakanlah nilainya 5.000. Tapi oleh perusahaan di split. Jadi 5.000 ini dibagi dua menjadi 2.500 saja. Jadi seolah-olah kan kalau dilihat datanya kan turun. Sebenarnya tidak turun. Data kita yang perlu direvisi karena harga saham yang tadinya 5.000 tiba-tiba menjadi 5.000 satu lembar saham menjadi 5.000 dua lembar saham, berarti satu lembar saham kan 2.500. Jadi kalau kita menghitung earning persen bukan terhadap 5.000 tapi terhadap 2.500. Nah, ini hanya contoh saja. Kadang-kadang data itu kita harus periksa kalau keluar hasil yang tidak sebagaimana prediksi kita. Oleh sebab itu kalau di dalam hasil dan pembahasan biasanya ditambahkan ada satu tabel perbandingan antara prediksi dan realisasi. Jadi prediksi kita katakanlah pengaruh positif, tetapi hasil perhitungan pengaruh negatif. Atau prediksi kita signifikan, tetapi hasil yang kita dapat tidak signifikan. Nah, itu yang dijelaskan. Atau sebelum difinalkan, cek kembali dulu datanya yang ekstrim. Nah, kadang-kadang juga kalau di bursa efek, kita sering menjumpai laporan keuangan itu tadinya rupiah tiba-tiba dirubah jadi dolar. Terjadi penurunan, padahal bukan turun, hanya karena dikurskan menjadi, terutama kalau kita mengambil perusahaan-perusahaan multinasional company atau dia berpartner dengan perusahaan lain. Ya, kadang-kadang dia ganti laporan keuangannya, ada satu periode menggunakan rupiah beberapa periode, tapi setelah itu diganti menjadi dolar, tiba-tiba turun. Angka yang seperti itu harus direvisi. Kebijakan accounting juga begitu. Tadinya dikelompokkan sebagai pos biaya apa, tiba-tiba berikutnya dipindahkan sebagai biaya apa. Ya, terutama dalam struktur pengelompokan biaya. Oke, saya kira. Kayaknya kita nanti perlu bikin contoh ya untuk memperbaiki data biar teman-teman tidak takut kalau apa datanya melanggar asumsi klasik. Iya, betul. Jadi kita jangan takut dengan, biasanya memang kita kalau menghitung statistik tidak satu kali jalan. Begitu kita sudah rank, kita lihat hasilnya, tidak sebagaimana yang kita harapkan, ya yang pertama-tama harus kita cek datanya dulu. Mungkin data kita ada yang bias, dan peralatannya ada di dalam SPSS. Nggak usah banyak ya, Bro. Nggak usah ngeritik kalau hasilnya tidak normal, hasilnya ada hasilnya ada autokorelasi. Ya, jadi malah dari situ makanya biasanya di dalam jurnal itu kalau di metodologi biasanya orang mengatakan pengamatan saya jumlah sampel, jumlah kuesioner yang saya sebarkan katakanlah 1.000. Tapi yang masuk mengembalikan hanya 500, misalnya gitu ya. Kemudian 500 setelah kita mengolah data, hanya boleh dipakai 300. Karena 200 itu ya tadi tidak mungkin terseleksi pada saat validity, ya terseleksi pada saat reliability, pada saat terseleksi pada saat diolah datanya, pada saat menghitung asumsi klasik dan sebagainya. Sehingga yang tadinya 500 masuk data, yang diolah pada akhirnya hanya 200. Karena tadi yang yang bias dibuang. Oke. Ya, berikutnya dari Pak Joshua lagi, bolehkah kita menggunakan skala Likert itu yang genap? Artinya berarti tidak ada pendapat netral. Kalau biasanya kalau 5 itu kan ada tengah-tengah, 7 ada tengah-tengah. Kalau kita itu menggunakan genap.
Iya, boleh aja. Karena tidak dibatasi. Hanya yang penting kita bisa mengklasifikasikannya. Karena biasanya yang mudah diklasifikasikan itu baik sekali, kemudian kurang sekali, kan itu saja. Tetapi kita kalau mau menambah lagi satu, berarti yang di tengah-tengah itu ada dua. Yang di tengah-tengah itu ada dua. Jadi tidak lazim. Yang lazim itu ya tadi supaya ada keseimbangan di tengah itu. Atau mungkin dihilangkan. Jadi 3 klasifikasi ke sini, 3 klasifikasi ke sana ya. Atau misalnya 4 saja. Baik sekali, buruk sekali, kan gitu. Itu diperbolehkan ya, Bu? Diperbolehkan ya, ya, dalam penelitian yang paling umum itu 5. 5. Yang paling umum itu 5. Saya jarang melihat itu yang apa namanya yang genap ya, yang genap ya, jarang sekali yang genap. Kebanyakan kita bahkan 7 pun jarang kita melihat. Yang kebanyakan itu hanya 5 saja. Jadi kalau kita misalnya mau membuat 6, ya mungkin kita harus meyakinkan dulu apa konteksnya 6 itu. Ya misalnya kita mengukur perilaku. Perilaku bagaimana kita perilaku yang baik sekali. Nah, itu jelas, buruk sekali. Tapi yang di tengah netral, bagaimana kita membagi lagi, menambah satu, netral 2. Ya, kecuali kalau ada suatu besaran yang kita bisa kita bisa menentukan. Jadi kita harus tergantung dari konteksnya. Kalau misalnya memang harus 6, ya tidak ada masalah. Kalau memang itu ada 6 yang kita pilih, contoh begini. Ini biasanya kalau kita mengkaitkan dengan waktu, ya, mengkaitkan dengan waktu, ya bisa saja nanti ketemu ada 6. Kalau misalnya ada 6 pilihan, ya bisa saja kita suruh orang memilih yang mana 1 kah, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Misalnya ada alternatif, tapi kita kan mau mendengar pendapat orang, ya bisa saja 6. Misalnya alternatifnya A, B, C, D, E, F, kan bisa saja kita tanya. Nah, tetapi sulit menentukan A, B, C, D sampai 6, rankingnya yang mana yang terbaik, kan susah juga. Yang mana yang terbaik. Karena tetap harus ada rankingnya yang 6 ini. Oke, jadi saya kira kalau itu ya 6 jarang saya melihat. Bahkan tidak pernah saya lihat, yang saya kebanyakan melihat hanya yang 5 saja. Nah, kecuali ada suatu case yang memang kita bisa menunjukkan bahwa memang ini bukan 5, tapi dia harus 6. Apa ya contohnya kalau 5? Masalah tadi perilaku mungkin bisa. Karena ini kan kita melihat, menguji pendapatnya orang. Jadi mengkuantifikasi pendapat. Jadi pendapat saya memilih baik sekali, atau buruk sekali, atau saya netral. Bagaimana menjadikan dia 6 pendapat kita ini? Jadi berarti yang di tengah-tengah pun harus dibagi 2. Jadi ada sedang sekali, atau netral sedikit, atau netral apa bisa. Ya, oke. Iya. Selama itu dia apa istilahnya, logikanya bisa diterima. Logikanya bisa diterima. Tentu yang penting kan peneliti harus ada judgement ya, kenapa menggunakan hanya 4. Iya, harus ada menghilangkan netral, karena kalau skala Richter kan selama ini memang ganjil, kenapa diubah menjadi genap, itu kan harus ada penjelasan. Jadi seolah-olah begini, ada titik balik ya, titik baliknya itu di situ 0 ya kan, titik balik itu. Ada titik tengahnya itu ya, antara baik dan buruk. Jadi kan yang dilihat pendapatnya orang kan, antara baik dan buruk, baik sekali, buruk sekali. Tetapi antara baik dan buruk, ini ada di tengah-tengah antara baik dan buruk. Apakah 1 atau 2 yang di tengah-tengahnya? Iya. Artinya ini ya, ring antara setuju dengan tidak setuju itu kan ada. Iya. Jadi antara tidak setuju dan tidak setuju sekali, setuju, tidak setuju sekali. Tapi antara tengah-tengahnya pasti. Setuju dan tidak setuju hanya ada 1 pilihan. Tapi kalau mau dibuat lagi, ya
Saya netral sedikit atau netral banyak. Tapi kan gini ya, kalau intinya kan orang itu tidak bisa langsung berbalik 180 derajat toh. Artinya Iya, setuju tiba-tiba tidak setuju, berarti kan ada ya itu titik baliknya itu tengah-tengah. iya tengah-tengahnya itu. Harus ada netral. Ya cukup satu lah, nggak usah dibagi dua lagi. Masa mau dibuat dua lagi? Iya, iya, iya. Nah. Oke. Ini dari Pak Alimuddin Ternate, bagaimana menggunakan variabel moderating atau intervening untuk membuat kerangka konseptualnya? Oke. Moderating dengan intervening, jadi dua hal yang berbeda. Jadi moderating itu adalah variabel yang mempengaruhi, yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara dua variabel. Misalnya X1 mempengaruhi Y. Tetapi moderating ini adalah katakanlah variabel X2. Ya, jadi ada 3 variabel, X1 mempengaruhi Y. Tapi dalam hubungan X1 dengan Y, ada satu variabel moderating yang memperkuat hubungan X1 dengan Y. Atau bisa jadi memperlemah. Contoh dalam proses belajar mengajar. Modul yang diberikan atau metode mengajar yang diberikan diterapkan oleh seorang guru berhasil mempengaruhi kecerdasan seorang murid atau kinerjanya, prestasi belajarnya seorang murid. Jadi Y dipengaruhi oleh metode proses belajar mengajar yang diterapkan oleh guru yaitu X1. Tetapi dalam proses belajar mengajar ini ada moderating. Di kelas itu ruangannya ber-AC, ruangannya sejuk, ruangannya bersih. Variabel itu yang disebut sebagai variabel moderating. Jadi dengan tadi modul yang diberikan bagus, ditambah lagi dengan suasana lingkungan kelas belajar nyaman, ya bersih, itulah sebagai moderating, memperkuat. Jadi semakin memperkuat tadi hubungan antara X1 dengan Y, ya sama dengan orang main golf. Kenapa orang Australia banyak yang main golfnya bagus, sedangkan di Indonesia banyak pemain golf tapi tidak bisa sebagus orang Australia. Kita itu tidak bisa sulit menyaingi itu pemain-pemain dari Eropa, dari Australia. Karena kenapa? Di negara kita panas. Padahal kalau orang main golf mau di final itu memasukkan bola di lubang, itu diperlukan konsentrasi, ketenangan, emosi juga mempengaruhi. Nah, bagi negara yang tropis seperti kita, ya karena panas, maunya buru-buru aja, tidak. Jadi konsentrasi itu kurang. Tapi kalau orang Australia, karena dia sejuk, nyaman, jadi dia bisa tenang memukul bola sehingga banyak jago-jago main golf di Australia, yang orang-orang di negara-negara sejuk. Apa artinya? Berarti lingkungan sejuk itu mempengaruhi sebagai variabel moderating orang sukses main golf. Jadi jarang itu juara-juara golf dari daerah tropis. Ya. Yang juara-juara golf itu adalah dari negara-negara sama dengan orang melihat kenapa ilmu pengetahuan dulu di Arab Saudi itu tumbuh berkembang dibanding dengan sekarang. Ya. Ada yang mengatakan dari sudut pandang bahwa dulu orang Arab itu ekonominya bagus. Atau zaman Nabi ya, zaman tahun berapa itu dianggap, sehingga orang itu tenang hidupnya, sehingga memikirkan itu berpikir itu lebih karena tidak ada lagi yang dipikirkan. Orang bisa berpikir itu karena tidak ada lagi yang dipikirkan, ya seolah-olah ya. Tapi kalau masih memikirkan perut, ya orang nggak sempat mikir. Ya karena belum ada waktu itu belum ada teknologi komunikasi, belum ada internet juga. Jadi ya orang akhirnya orang senang berlama-lama menatap, berpikir ya. Ya sama kalau di daerah dingin. Orang sekolah di daerah dingin kita bisa belajar pagi sampai sore, ya rasanya seperti pagi. Tapi coba kita di Indonesia belajar, jam 12 itu semua murid sudah mengantuk. Atau kalau di kantor kita sudah jam 1 habis makan siang, disuruh lagi masuk di kelas, itu pasti sudah mengantuk semua. Karena tadi pengaruh lingkungan inilah yang disebut sebagai moderating. Itu contohnya. Jadi moderating itu adalah bisa memperkuat, bisa
memperlemah. Nah, alat ukurnya nanti bisa dilihat. Oleh sebab itu, variabelnya dikalikan antara X1 dengan X2. Namanya interaksi. Jadi X1 angkanya dengan X2 ini dikalikan, lalu diukur bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Kalau X1 dan X2 ini dikalikan ternyata tidak signifikan pengaruhnya terhadap Y, berarti dianggap tidak memperkuat. Tidak memperkuat dan tidak memperlemah. Berarti dia peranan moderatin di sini dia tidak berperanan. Dia hanya variabel biasa saja. Oleh sebab itu dalam regresi dihitung dua. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y sebagai variabel independen biasa, dan satu lagi interaksi X1 kali X2 terhadap Y. Jadi angkanya dikalikan terhadap Y. Nah, maka X1 dengan Y ini, karena dia bukan sebagai variabel moderating, maka dia hanya sebagai variabel independen biasa. Dan kalau kita menggunakan variabel moderating, sebenarnya itu otomatis pasti terjadi multicollinearity. Kenapa terjadi multicollinearity? Karena interaksi itu adalah perkalian X1 dengan X2. Jadi terjadi pasti hubungan antara variabel independen terjadi multicollinearity. Makanya dikatakan non-linear tidak perlu mengukur multicollinearity karena perkalian ini dianggap sebagai non-linear. Oke, sedangkan intervening dia variabel antara. Jadi variabel antara ini X1 tidak langsung mempengaruhi Y, tapi dia melalui X2 baru X2 mempengaruhi Y, intervening. Tapi ini pun diuji apakah X1 langsung mempengaruhi Y atau X1 mempengaruhi X2 baru mempengaruhi Y, pengaruh tidak langsung. Diuji kedua variabel ini, nanti hasilnya kita buktikan bahwa apakah berpengaruh langsung atau berpengaruh tidak langsung. Itu berarti variabel intervening ini nanti kita uji menggunakan uji PET, uji analisis jalur. Jadi koefisiennya dikali koefisien X1 dengan X2 terhadap Y, jadi X1 terhadap X2, koefisiennya dikali dengan X2 terhadap XY, koefisiennya juga, dibagi standar deviasinya X1 ke X2, tambah standar deviasi X2 ke Y, dibagi dua rata-ratanya, itulah yang disebut T hitung, bandingkan dengan T tabel. Kalau ternyata T hitungnya lebih besar daripada T tabel, berarti betul dia adalah pengaruh tidak langsung. Dalam case bisa terjadi dua-duanya berpengaruh, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Tapi bisa terjadi hanya satu saja pengaruh tidak langsung atau pengaruh langsung saja, tergantung uji statistiknya. Nanti contohnya begini, intervening. Misalnya kita membeli barang, keputusan untuk membeli barang adalah Y, dipengaruhi oleh katakanlah X2. X2 ini adalah puas. Jadi kita membeli karena puas. Tapi X2 ini dipengaruhi oleh karena quality. X1. Jadi X1 memberi kepuasan, karena puas kita membeli. Itu tadi pengaruh. Kalau begitu, quality, harga tidak berpengaruh langsung kepada orang membeli. Boleh jadi harganya murah, tapi orang tidak membeli karena dia tidak puas. Boleh jadi kualitinya bagus, tapi orang tidak suka modelnya. Jadi dia tidak puas. Jadi konsumen membeli karena dia puas. Kenapa dia puas? Macam-macam faktor. Bisa karena harga, bisa karena kualitas, bisa karena servis. Nah, sekarang kita uji. Apakah kualitas servis harga ini berpengaruh langsung kepada konsumen membeli atau berpengaruh dulu kepada kepuasan, baru kepuasan mempengaruhi membeli. Kalau ini terjadi, maka pengusaha harus memuaskan dulu konsumen. Karena kalau dia puas, pasti dia membeli. Pembelian ulang ya. Jadi dia tidak hanya memikirkan berapa harganya, bagaimana kualitasnya, ya, servisnya, tapi yang dipelajari oleh perusahaan, bagaimana membuat orang puas. Nah, makanya didefinisikan. Apa yang dimaksud puas? Bagaimana, apa definisi puas bagi konsumen? Jadi puas itu adalah memberikan sesuatu melebihi dari yang dia harapkan. Itu baru orang puas. Saya mengharapkan 10, dikasih 10, itu biasa. Karena memang harapan saya adalah
10. Tapi kalau saya harapkan 10 dapat, kalau 12, itu baru puas. Jadi definisi puas itu dalam teori pemasaran, kalau kita bisa memberikan melebihi dari yang dia harapkan. Kita membeli handphone, kita hanya harapkan untuk WA, SMS, telepon. Tapi di dalam handphone kita 1001 macam virtual yang tidak pernah kita pakai. Tapi itu pun sudah kita membuat puas. Karena banyak pernah datang. Orang lain juga punya, kita juga punya. Padahal tidak pernah dipakai. Tapi dia memberikan melebihi dari yang dia harapkan. Saya hanya mengharapkan ini, tapi dia kasih saya 100. Padahal saya mengharapkan cuma 10 untuk WA, telepon, SMS, dia kasih macam-macam. Bahkan sampai kita jual handphone itu, ganti handphone baru, belum pernah dipakai semua yang ada di dalam itu. Ya tadi, memberikan melebihi dari yang dia harapkan. Ya sama kalau memberikan gaji kepada istri, biasanya kan tanggal 1 berbayar setelah. Ini baru tanggal 25 sudah diberikan. Wah, ini kan puas. Jadi harapannya tanggal 1 baru terima. Amplop tanggal 25 sudah dapat. Nah, itu. Atau membeli 1 dikasih 2. Wah, ini bagus nih, karena membeli 1 dikasih, ya, buy itu get 1. Jadi, atau beli 2 dapat 1. Membeli, sama kalau dari segi benefit, memberikan, kalau cost, social cost, memberikan lebih rendah daripada yang diharapkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dari segi pengorbanan, dari segi cost, itu orang akan puas kalau mendapatkan lebih rendah daripada pengorbanan, lebih rendah daripada yang dia harapkan. Misalnya pulang kantor jam 4. Tiba-tiba pimpinan, ya bolehlah hari ini pulang jam 2 saja, karena besok mau lebaran atau mau puasa. Oh, semua orang gembira, padahal melebihi mestinya jam 4, tapi disuruh pulang jam 3. Jadi memberikan lebih rendah daripada yang dia harapkan. Tapi kalau benefit, memberikan lebih tinggi daripada yang dia harapkan. Ya, misalnya tadi rusak-rusak, dijamin, nggak usah takut rusak. Nanti kalau rusak selama setahun kita, berarti kan itu memberikan. Dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ada pemeliharaan. Padahal kalau kita beli barang itu, setahun itu tidak mungkin rusak. Ya. Kalau tidak diapa-apain. Sama kalau kita punya mobil. Mobil baru itu setahun, 2 tahun belum ada yang rusak. Paling ganti oli aja. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, pasti bergantian rusak. Karena memang sudah umur. Semua harus diganti. Oke, jadi intervening itu adalah ada suatu variabel yang menjadi antara. Tapi tidak selalu seperti itu. Hanya ingin menunjukkan apakah betul ada intervening. Tapi kalau dia memang ada intervening, maka ya kita harus. Jadi itu harus diuji. Karena kadang-kadang sulit untuk pastikan apakah melalui X2 atau X1 langsung ke Y. Harus diuji. Oke. Jadi letaknya dalam kerangka konseptual di tengah-tengah ya kalau itu. Di tengah-tengah. Antara X1 dan Y. Kalau moderatin dia di atas menunjuk panah yang dari X1 ke Y. Ya. Oke, ini berikutnya dari Pak Akmal Makassar. Pertanyaannya seperti ini, apakah perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas jika menggunakan data sekunder yang berasal dari survei yang dilakukan oleh instansi tertentu, misalkan dari survei demografi kesehatan Indonesia atau data yang berasal dari BPS. Jadi data itu berupa hasil survei yang sudah dilakukan oleh lembaga tertentu. Nah, itu digunakan sebagai data penelitian. Pertanyaannya, apakah perlu uji validitas dan reliabilitas? Jadi gini, jadi data sekunder itu kan kita saja yang mendefinisikan bahwa data yang sudah dilaporkan sekunder. Tapi yang sudah dilaporkan ini sebenarnya juga asal-usulnya dari data primer. Dari primer. Ya. Jadi dari angket, diperoleh dari angket, ya kan? Angketnya itu ya tetap kita harus menguji. Karena yang dimaksud di sini uji validity dan reliability adalah data yang diperoleh dengan menggunakan angket tadi. Ya. Yang dimaksudkan seperti tadi sekunder itu ya laporan keuangan, semua bersifat pasti-pasti. Jadi tidak akan mungkin data itu ada kemungkinan dia keliru karena
kalau hasil survei bisa jadi waktu surveinya itu hanya sampel-sampel aja yang diambil karena kita kan mau menguji sampel sebenarnya. Jadi survei yang diteliti tadi berbeda kalau sensus. Sensus kan semua. Ini kan survei. Survei itu bisa jadi hanya memilih sampel berapa persen dari penduduk itu yang diambil datanya. Nah, sehingga nanti dilaporkan, lalu itu yang diolah datanya, yang hasil survei itu, ya tetap kita perlu melakukan uji validity. Tapi kalau kita hanya mendapatkan data hasilnya dan kita tidak bisa mengakses data mentahnya, kan tidak bisa uji reliabilitas, toh, Bro? Bukan. Contohnya begini, kalau kita katakanlah tadi contoh skala Likert, dia kan mengedarkan tadi pertanyaan ke masyarakat waktu melakukan survei. Misalnya mengenai kesehatan, bagaimana tanggapan ibu, misalnya ibu-ibu rumah tangga terhadap sanitasi, bagaimana, kan di situ sudah ada pilihan-pilihan. Apakah menggunakan WC umum atau hanya masih buang air di kampung, apa namanya. Terus dari situ nanti akan didapatkan bahwa oh tingkat kesehatan masyarakat ini masih apa namanya kurang memperhatikan, makanya banyak ada hubungannya dengan masih banyak penyakit-penyakit diare karena tempat pembuangan air belum ada, sumur juga masih, kan bisa seperti itu ya. Jadi apakah sumur berdekatan dengan WC, apakah seperti itu kira-kira surveinya, apakah masih banyak orang merokok dalam rumah, apakah seperti itu hasil surveinya. Tapi waktu mengambil itu semua ya di data saja, hasil survei itu di data dilaporkan bahwa kecenderungan masyarakat ini adalah begini, sehingga nanti dipakai oleh pengambilan keputusan di kesehatan atau di Pemda. Kalau begitu kita perlu memberikan bantuan kepada masyarakat di sana, dibangunkan WC umum atau disiapkan air bersih karena di sana airnya kurang sehat, atau mungkin ya perlu bantuan puskesmas karena banyak orang sakit-sakit apa yang terjadi di masyarakat, banyak penyakit apa yang dijumpai di masyarakat. Nah, itu kira-kira hanya contoh saja ya. Jadi hasil survei ini dilaporkan, tapi bukan merupakan sensus. Hasil survei itu bisa hanya sebagian saja yang diambil datanya. Lalu kita mengolah data itu, ya tetap sama tadi. Kalau kita membuat sampel, karena ini kan uji sampling sebenarnya. Validity itu sebenarnya, ada yang mengatakan uji kuesioner, ada yang mengatakan uji sampel. Jadi sampelnya itu yang diuji. Sampling kita benar nggak? Artinya uji itu kan berarti lembaganya toh, Prof. Yang uji itu kan lembaga surveinya kan. Kalau kita menggunakan hasil dari lembaga survei itu sebagai data sekunder dalam penelitian, kita nggak perlu kan uji validitas dan reliabilitas karena kita nggak pegang data mentahnya toh. Kita. Begini, tetap kita menguji saja karena nanti kan kita katakanlah suatu hasil survei, di situ ada satu kabupaten. Kabupatennya terdiri dari banyak desa. Kita boleh saja mengambil semua hasil survei itu, ada katakanlah 500 atau mungkin hanya 200. Atau kita milih-milih, bisa juga kita milih-milih. Saya katakanlah di situ dari satu kabupaten ada 50 desa. Tapi dari 50 desa itu saya hanya mengambil 10 desa aja. Tetap aja kita akan mengambil sampel. Untuk lebih meyakinkan ya tidak apa-apa kita coba uji validity-nya. Validity dan reliability-nya. Karena kalau kita mendefinisikan selama ini data sekunder itu adalah sesuatu seperti laporan keuangan. Memang itu kenyataan, itu tidak bisa dianu artinya. Tapi kalau survei ini dia lahir dari hasil sampel sebenarnya. Bukan populasi yang diambil. Berbeda kalau yang dilakukan oleh BPS, populasi. Itu tidak bisa lagi diuji validity-nya karena seluruh data diambil, ya kan? Seluruh data diambil, berapa penghasilan, berapa konsumsi beras, berapa jadi semua diambil tingkat pendidikan. Itu kenyataan semuanya. Jadi bukan sampel lagi. Sedangkan survei tadi, dia lahir dari kuesioner. Terus yang diminta pendapatnya,
hanya beberapa dari sebagian. Sehingga kalau kita memperdebatkan lebih, ya memang kecenderungannya perlu dilakukan uji validity. Benar nggak? Jangan-jangan hasil survei ini tidak mewakili masyarakat seluruhnya. Oke. Ya, jadi tetap perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Reliability. Apa ada contohnya yang dia contohkan di situ apa tadi? Demografi mengenai kependudukan. Ini misalkan survei demografi kesehatan Indonesia. Ya, itu tadi kesehatan kan. Jadi kesehatan itu sering memang dilakukan penelitian untuk mengambil kebijakan, misalnya penyakit apa yang sering dilakukan, bagaimana pola hidup masyarakat, bagaimana sehari-hari masyarakat itu pembuangan airnya, bagaimana di mana sumurnya, di mana polanya merokok atau tidak, macam-macam kan. Tapi dia tidak secara keseluruhan, hanya sampel saja. Hasilnya ini yang diolah oleh mahasiswa atau peneliti, ya kan? Iya. Karena kita yang mengolah, ya sebenarnya sama saja kita meneliti, tapi ini sudah orang lain meneliti lalu kita ambil. Ya, sebenarnya sama saja kalau kita yang ke sana meneliti, ya harus validity. Kebetulan bukan kita yang ke sana, ya sebenarnya perlu juga validity. Karena ini kan merupakan rangkaian saja. Seharusnya kita yang mengambil, tapi kita karena sudah ada mereka ambil, ya itu aja kita olah. Ya pada saat kita mengolah sebenarnya sama saja kalau kita yang ambil, tetap perlu validity. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Joshua lagi. Apa yang dimaksud cross tabulation? Cross tabulation. Cross tabulation mungkin yang dia maksud itu adalah panel data. Jadi itu adalah cross. Jadi dia bentuknya matriks. Misalnya kita meneliti 10 perusahaan, berarti jejer ke bawah perusahaan A sampai 10 perusahaan. Tapi ke kanan lebih dari 1 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun. Jadi ke kanan perusahaan, ke bawahnya tahun, atau ke kanan tahun, ke bawahnya perusahaan. Jadi nanti kita akan menemukan matriksnya itu 10 kali 5 tahun, berarti 50. Atau nanti setelah kita mengolah datanya secara statistik, ya dia harus ke bawah semua. A tahun 1, A tahun 2, A tahun 3, sampai A tahun 5. Setelah itu baru B lagi, B tahun 1, B tahun 2, B tahun 3. Tapi pada saat kita mengambil datanya, dia dibuat sebagai cross, seperti matriks. Ya, seperti matriks. Di sebelah kanan tahun, ya, ke kanan tahun 1 sampai tahun ke-5, ke bawahnya adalah perusahaan 1 sampai dengan perusahaan 10. Tapi pada saat di-input datanya di SPSS, ya kita harus buat tabel. Ketemu katakanlah 10 kali 5, yaitu 50 pengamatan. 50 pengamatan, ya data ini disebut sebagai data panel. Gabungan antara time series dan cross section atau pooled data. Ya, kemudian berikutnya dari Pak Heru Samsul Hidayat, bagaimana menyusun kuesioner yang baik sehingga nanti hasilnya bisa valid dan reliable? Ya, kuesioner yang baik itu pertama kita ada referensi. Ya, kita ada referensi, misalnya penelitian kita terhadap kinerja karyawan. Ya, kita cari referensi kuesioner yang sudah pernah melakukan penelitian. Sebenarnya banyak kok bisa kita dapatkan dari Google. Kemudian yang kedua, mungkin saja kuesioner itu kita tidak menggunakan semua. Misalnya referensi menggunakan 10 pertanyaan untuk Y, 8 pertanyaan untuk X1, 6 pertanyaan untuk X2. Tapi dalam kenyataan, kita mungkin tidak semuanya kita pakai 10 itu. Mungkin kita hanya menggunakan 6 saja. 8 ya mungkin kita gunakan hanya 5 saja. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang kita teliti. Karena ini mungkin bersifat umum, tapi yang kita teliti kan spesifik, sehingga tidak semuanya kita gunakan. Misalnya, kuesioner ini dipakai di perusahaan go public, tapi kita gunakan kinerja untuk pegawai negeri, ya itu berbeda. Ada pertanyaan yang mungkin kita tidak pakai, itu satu. Tapi bisa juga terjadi kita menambahkan pertanyaan baru.
Yang lain menggunakan 5 tapi kita tambahkan 6 atau 7. Nah, ini yang biasa disebut sebagai novelty. Karena ada keunikan pegawai negeri itu dibanding dengan perusahaan swasta. Maka kita menambahkan satu kuesioner lagi, pertanyaan untuk katakanlah pegawai negeri. Itu kira-kira. Jadi kuesioner itu ada referensi, kemudian yang kedua relevan dengan kondisi empiris dari ya apa yang kita teliti. Kondisi empiris itu jangan dipaksakan pertanyaan itu padahal tidak ada kondisi seperti itu yang terjadi di objek yang kita teliti tadi. Ya, misalnya pegawai negeri. Kalau di perusahaan swasta katakanlah ada kontrak kinerja setiap karyawan. Mungkin kalau pegawai negeri tidak ada kontrak kinerja karena bentuk penilaian kinerja itu bukan seperti perusahaan. Ya. Atau mungkin ada pola-pola tertentu kalau di perusahaan ada namanya management by objective. Ada bidang-bidang tertentu di perusahaan, dia itu diberi kebebasan, yang penting tercapai tujuannya. Tapi kalau pegawai negeri itu tidak seperti itu, harus disiplin semua orang. Jadi maksudnya itu ada keunikan, sehingga ada kemungkinan pertanyaan itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kondisi empiris penelitian kita. Jadi kalau ada suatu referensi kita paksakan, ya tentu nanti hasilnya tidak baik. Kita sesuaikan dengan kondisi atau fenomena yang kita teliti. Oke. Oke, ini dari Pak Deki. Apa artinya T hitung itu hasilnya minus? Jadi gini, T hitung itu kalau dalam statistik, setelah kita dapatkan T hitung atau T statistik, kita bandingkan dengan T tabel. Apabila misalnya X1 T hitungnya katakanlah 2,5, tapi T tabel hanya 1,9, berarti kan T hitung lebih besar. Berarti X1 signifikan pengaruhnya terhadap Y. Y itu makna daripada T hitung. Tapi dulu kalau kita menghitung manual, kita masih melihat T tabel. Tapi sekarang tidak perlu lagi kalau SPSS. Karena kita sudah ditunjukkan probability atau p-value. Misalnya 0,06. Itu artinya T hitung kita itu setara dengan tabel 6%. Berarti kalau kita membuat signifikansinya itu batasnya 10%, berarti X1 ini signifikan pengaruhnya terhadap Y. Jadi kita tidak perlu lagi mencari T tabel. Nah, terus kenapa ada T hitung negatif atau positif? Itu tergantung dari koefisiennya. Karena T hitung itu diperoleh dari koefisien dibagi dengan standar deviasi. Jadi kalau koefisiennya negatif, ya pasti T hitungnya nanti negatif. Dan pada saat membandingkan dengan T tabel, itu angka mutlak. Kita tidak melihat dia negatif atau positif. Misalnya negatif 2,5, ya tetap angka mutlak pada saat membandingkan dengan T tabel, kita bandingkan T tabel mengatakan 1,9, ya tetap kita mengatakan T hitung lebih besar. Karena T hitung di sini pada saat membandingkan dengan T tabel, kita asumsikan sebagai dia angka mutlak. Tapi mengenai dia negatif, itu tergantung pada koefisiennya, pengaruhnya X1 terhadap Y. Misalnya harga. Harga itu secara teori pengaruhnya negatif terhadap jumlah permintaan. Artinya kalau harganya naik, jumlah permintaannya akan turun. Itu makna pengaruh negatif. Nanti kalau dia dihitung, T hitungnya, dia pasti negatif. Karena T hitung lahir dari koefisien dibagi dengan standar deviasi. Tapi Ya, dengan software statistik kita kan nggak perlu lagi ya melihat T hitungnya itu ya, berapapun hasilnya. Karena kan yang kita lihat langsung ke probabilitas atau tingkat signifikan. Tetapi di dalam software tetap dia tunjukkan ini T hitung. Kan, tetap jadi itu kan. Di sampingnya di situ ada p-value. Tapi pada saat kita memasukkan dalam laporan, biasanya T hitung itu tidak dimasukkan lagi. Langsung aja signifikansinya yang dimasukkan. Misalnya 0,04, karena itu dianggap sudah mewakili T hitung di situ. Oke. Ya, Prof, ini ada dari Pak Gunarto Semarang. Tanya tentang
buku Gujarati, Ya. itu isinya apa? Maksudnya buku Ekonometrika. Ekonometrika itu adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang hubungan-hubungan kuantitatif. Sebenarnya itu statistik dipadukan dengan ekonomi. Sebenarnya statistik dan ekonomi di situ. Jadi khusus kaitannya dengan regresi, kaitannya dengan macam-macam regresi itu di situ. Asumsi klasik. Jadi ekonometrika namanya itu. Jadi dasar-dasar ekonometrika di Gujarati itu bisa di-download dari internet. Jadi kita kalau mau belajar ekonometrika itu sebenarnya sudah sama dengan statistik. Hanya dibatasi kalau di situ di ekonometrika hanya yang berkaitan dengan hubungan-hubungan secara kuantitatif, hubungan-hubungan variabel ekonomi secara kuantitatif. Nah, pembahasannya itu adalah tadi regresi-regresi semua di situ, asumsi klasik, multi-stage, ya SEM, semua di situ ekonometrik. Jadi ekonometrika itu adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi yang satu dengan yang lain. Tadi ya tentu regresi perawatannya. Jadi dia lebih khusus kepada analisis hubungan antar variabel dalam ekonomi, termasuk variabel dummy, analisis faktorial. Jadi semua ada di situ. Jadi lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian itu adalah ilmu ekonometrikanya. Jadi kalau ingin mendalami statistik bisa di situ ya, Bro? Berarti. Ya, dari orang-orang ekonomi pada umumnya di situ belajarnya, karena di situ lebih detail. Kalau statistik kan dia detail juga, tetapi pada saat masuk kepada implementasi di ekonomi, itu dia dia bersifat umum. Tapi kalau dia ekonometrika itu adalah spesifik kaitannya dengan ekonomi. Berikutnya ini dari Bu Enda Susilowati, UPN Jatim. Dalam uji regresi linear berganda, misalkan variabel independennya 5, maka saat menginterpretasikan koefisien regresi, masing-masing variabel digunakan yang mana? Apakah standardized coefficient atau unstandardized coefficient? Ketika interpretasi. Yang dipakai pada umumnya adalah standardized, unstandardized. Unstandardized. Karena tadi kalau kita mau memprediksi yang menggunakan tadi standardized, ya harus dikembalikan dulu, harus dihitung dulu standar deviasinya. Padahal data kan kita tidak lihat lagi. Bagaimana mendapatkan standar deviasinya? Kecuali kalau kita masih punya data mentahnya. Ya. Jadi dia yang dipakai di dalam analisis ya unstandardized yang di sebelah kiri. Kalau di kolom koefisien standardized. Kalau dia standardized itu tidak ada B0-nya. Dia langsung B1, B2, B3. Nah, itu yang sama dengan SEM. Jadi dia tidak punya B0. Tapi kalau yang unstandardized ada B0. Sebab itu kalau kita mau menggunakan untuk memprediksi, membuat ramalan, yang dipakai adalah unstandardized. Oke. Jadi yang dipakai adalah yang unstandardized untuk melakukan investasi. Ya. Satu lagi dari Pak Tony, apakah asumsi klasik itu perlu disampaikan secara detail di dalam artikel? Jadi ada beberapa artikel, dia hanya mengirim saja ke publisher, tapi tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan berapa nilainya. Apakah dilakukan analisis asumsi klasik atau tidak. Dia memang sama sekali tidak menyinggung. Tetapi biasanya publisher atau jurnal dia minta hasil perhitungan kita. Ya mungkin karena pertimbangan membatasi halaman. Karena kalau itu mau dimasukkan semua, 5 asumsi klasik itu saja berapa halaman ya kalau kita mau masukkan hasil perhitungannya dianalisis lagi. Tapi ada juga yang dicontohkan kemarin itu waktu kita dia hanya setengah halaman untuk 5 asumsi klasik. Dia menjelaskan bahwa
bahwa dia setelah dilakukan uji multikolinearity, tidak ada satupun variabel yang memiliki indikasi terjadi multikolinearity dengan nilai PIV-nya atau toleransinya semuanya di bawah sekian. Lalu autokorelasi gunakan Durbin Watson dengan DW statistik sekian, DL, DU sekian, sehingga tidak ada terjadi. Jadi hanya menjelaskan besarannya saja dan tidak detail sekali. Misalnya normality didapatkan residual dari retribusi dari residual lebih besar daripada 0,05. Kayak seperti itu. Jadi tidak ada hitung-hitungan lagi yang dari SPSS yang dia lampirkan, tapi dia hanya menyebut angka itu. Biasanya seperti ini. Tapi nggak perlu dicantumkan ya, Prof? Nah, biasanya seperti ini, pada saat kita mengirim, biasanya di-cut. Meskipun kita kirim melengkapi, oleh publisher biasanya itu digunting, di-cut. Tapi tetap di sana masuk di working paper. Karena biasanya jurnal yang bereputasi itu ada namanya working paper. Working paper itu yang kita bawa ke sana, kita punya jurnal, lengkap, tetapi setelah dipublikasi, itu tadi sudah banyak yang dibuang, tidak dimasukkan semua. Tujuannya apa? Jadi kalau ada yang mempertanyakan, itu di working paper-nya dibuka. Bahkan ada artikel working paper-nya bisa kita lihat, selama dia belum dipublikasi. Tapi begitu sudah dipublikasi, working paper-nya tidak kelihatan lagi. Biasanya ada kodenya WP atau working paper. Ini agak sedikit berbeda ya dengan style jurnal-jurnal di Indonesia. Kalau kita untuk asumsi klasik kita uraikan detail ya di artikel di Indonesia yang Sinta itu. Iya, itu kan tergantung kesepakatan ya, kebijakan masing-masing publisher ya. Ada yang meminta lengkap, ada yang meminta hanya dia simpan untuk arsipnya dia, lalu yang dipublikasi hanya sama dengan S3 di Indonesia. Ada juga disertasi tidak perlu dilampirkan itu hasil statistik. Disimpan saja di dalam satu dijilid, disimpan di perpustakaan itu, tapi yang dimasukkan hanya langsung hasilnya saja. Tapi ada juga yang mengharuskan semua hasil perhitungan SPSS dilampirkan semua. Nah, kayak gitu. Iya. Yang penting kan jujur antara yang di lampiran dengan yang ditampilkan di artikelnya kan gitu. Nanti jangan beda gitu kan. Disitulah etika peneliti, karena etika peneliti ini kan tidak sama dengan orang membuat laporan di audit. Ya kan kita tidak ada yang mengaudit kita. Jadi kejujuran kita sendiri. Sama dengan orang membuat kuesioner. Bisa saja orang membuat kuesioner, dia yang jawab sendiri, dia olah sendiri. Mana kuesionernya ini? Dari mana ini? Ya, siapa yang bisa mengontrol, dia buat sendiri. Tapi disitulah kita dituntut, kita punya etika ya, betul-betul kita mengedarkan. Tapi misalnya ya, ada yang melakukan, dia mengedarkan 100, ada berapa kuesioner? 100. Tapi dia sendiri semua mengisi. Atau jangan-jangan dia tidak punya kuesioner, langsung tabelnya. Dari mana ini tabel? Kuesioner. Kan tidak ada yang memeriksa mana kuesioner itu, dari mana, siapa yang membuat. Tahu keluar Y sekian, S1 sekian, kan dia sendiri menghitung. Ya di sini tadi. Kalau misalnya tidak signifikan, ditambah-tambahin lagi, dikurangi lagi. Di sini. Angkanya diubah-ubah. Rubah-rubah, kalau tidak, kalau negatif ditambahkan, dikurangi, ditambahkan sampai ketemu menjadi signifikan. Tapi kita tidak begitu, ya. Disinilah etika orang politik, kita harus jujur, tidak bisa dibuat-buat. Misalnya tidak signifikan, dipaksa jadi signifikan. Iya. Nanti kalau berbohong soalnya. Jadi berbohong berjamaah loh. Karena difasilitasi oleh peneliti setelah kita. Iya. Jadi sinilah kita dituntut kejujuran di dalam dalam pengumpulan data, pengolahan data. Oke. Iya, Prof, sudah kita jawab semuanya, tapi ini tidak terasa kita ini hampir 1,5 jam. Ya, gitu ya. Terima kasih Prof Amin. Besok kita lanjutkan virtual learning kita untuk sesi yang terakhir ya, untuk submit ke jurnal internasional. Oke. Kalau sudah tutup, kita mau ngobrol. Tutup aja dulu, close. Saya tutup dulu.